Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mustami'in yang berbahagia, semua perintah-perintah Allah yang diwajibkan dan harus dilaksanakan oleh umat Islam pasti di dalamnya mengandung hikmah, pasti ada faedahnya, pasti ada buahnya. Begitu pula kita menanam pohon yang diharapkan adalah buahnya. Lalu apa ketaatan Allah kepada Allah ini buahnya? Apa jenis buah yang kita harapkan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang melaksanakan atau melakukan atau mendirikan sholat karena merupakan suatu kewajiban kepada Allah, minimal adalah 4, tapi kami sebut satu saja dulu. Bahwa hikmah sholat yang ada, yang kita laksanakan, pasti harus memenuhi beberapa unsur. Dan hikmahnya adalah, pertama, tanha anil fahsya wal munkar. Itu ayat Al-Quranul Karim. Akan tetapi sholat yang seperti apa yang sehingga orang ini bisa merubah perilaku yang tadinya jahat menjadi baik, yang begitu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Jika seseorang sudah bisa merubah perbuatan yang tidak baik menjadi baik, berarti sholatnya adalah sudah benar. Dalam sebuah perguruan itu ada pimpinannya. Pimpinannya Masya Allah, rambutnya panjang, pakaiannya compang-camping. Dia adalah pimpinan atau ketua, atau daripada ketua padepokan silat. Anak buahnya banyak, rata-rata adalah para pemuda. Para pemuda ini taat sekali karena pengen yang namanya ilmunya ditambah. Nah, kata sang guru itu mengatakan begini, sekarang kalian, saya pengen merubah. Merubah apa? Merubah kebiasaan yang jelek. Emangnya kami berbuat jelek apa, guru? Kalian setiap hari zina, kalian tiap hari merampok, mencuri, dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu bagaimana? Silakan kalian lakukan terus. Zina terus tiap hari, rampok sana, rampok tiap hari, mencuri, silakan. Kok perguruan model apa ini? Tetapi permintaan saya satu, jangan tinggal sholat. Tetapi sang guru ini bukan hanya memerintahkan jangan tinggal sholat, tetapi berikan caranya, dari mulai niat sampai kepada gerakan-gerakan yang lain, bacaan-bacaan yang lain, sehingga dia salam. Dalam fikirnya sang guru, jika murid-muridku bisa dengan sholat apa yang akan saya berikan tadi, insya Allah perbuatan yang jelek tadi akan mulai luntur satu persatu. Jadi silakan kalian melakukan zina yang tadinya 10 silakan lakukan. Misalkan 1 minggunya 7 hari, silakan lakukan tiap hari. Kalau kalian setelah melaksanakan sholat, tapi kemudian zinanya yang tadinya tiap hari sekarang berkurang jadi 3 hari, itu sudah ada tanda akan diterimanya sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak tiba-tiba sholatnya langsung diterima, itu tidak, melalui proses semuanya, melalui proses sedikit demi sedikit. Nah, ternyata orang ini yang tadinya zina tetap zina, yang tadinya merampok tetap merampok. Syaratnya satu, tidak boleh meninggalkan sholat. Akhirnya apa? Ditunggu dalam 1 tahun, masing-masing membuat laporan dan jadwalnya. Guru,
Saya biasa menzinai orang 10 kali dalam 1 bulan, tapi saya sekarang sudah hanya 2. Bagus. Guru, saya biasa mencuri setiap harinya itu adalah 2 kali, tetapi sekarang setiap hari 1 kali tok. Bagus. Lakukan 2 tahun berikutnya. Ternyata setelah 2 tahun, ternyata mereka rubah semuanya. Yang biasa tadi mencuri sudah tidak mencuri. Yang tadinya berzina sekarang sudah tidak berzina lagi. Ini pertanda bahwa Allah sudah menerima sholat kita. Jika kalau sholat kita sudah diterima oleh Allah, tentu orang ini tidak akan mengulangi perbuatan yang jahat. Dengan itu akhirnya efeknya, pengaruhnya apa? Terhadap lingkungan, aman apa tidak? Aman. Kalau tetangganya sudah pada sholat dan tidak melakukan kejahatan, kita tidak usah pintunya dikunci, nggak apa-apa, aman itu, karena sudah pada sholat semuanya. Jadi kesimpulannya adalah apa? Jika kita sholat setiap hari, tetapi masih saja kita melakukan kejahatan, masih saja mulut kita berkata yang tidak benar, masih juga mata kita masih memandang hal-hal yang tidak baik, tentu sholat kita itu perlu dipertanyakan. Buat apa kita sholat sampai tengah malam, sujudnya sampai membekas ini semuanya, tetapi perilaku jeleknya masih juga dilakukan? Ini tanda-tanda. Ini berarti orang sholatnya sudah tidak diterima. Jadi mari kita bersama-sama jaga sholat kita. Hafidhu ala sholati wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan benar-benar lillahi ta'ala, bahwa Allah selalu melihat kepada kita, sehingga efeknya apa? Bahwa sholat ini berpengaruh terhadap lingkungan, terutama adalah berpengaruh pada diri sendiri. Ini adalah buah, inilah hikmah daripada sholat kita bisa mempengaruhi lingkungan, baik diri sendiri, lingkungan, dan orang lain, terutama amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dunia. Di akhirat lebih-lebih. Di dunia saja sudah bisa menenteramkan masyarakat, apalagi di akhirat tercatat dia adalah orang yang pertama kali masuk surga. Karena apa? Sholat adalah amal perbuatan ibadah kita yang pertama kali akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalaha sa'iru amali. Jika sholatnya benar, maka semuanya akan benar. Wa in fasadat, sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka fasadat sa'ir amali. Semua amal perbuatannya akan menjadi jahat. Jadi mari kita jaga sholat kita. Mudah-mudahan dengan niat sholat yang benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi kitab Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.